Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita memasuki sesi ke-11 bagian kedua. Berarti kalau sesi ini sampai 12 ya kalian bisa menghitung. Ini adalah video-video yang hampir terakhir, mungkin ya kita bisa menghitung dengan jari di sesi pelatihan performa tinggi ini. Jadi kita sudah banyak sekali video dari sesi 1 sampai sesi ke-11 ini. Nah, kalau kalian melewatkan di yang sesi 11 ini adalah lanjutan dari yang bagian pertama di video sebelum ini. Masih kita membahas mengenai purpose atau tujuan. Di mana di video pertama kita membahas kalau tujuan kita itu tidak melulu soal benda, soal barang yang harus kita punya. Tetapi di yang sebelumnya kita tuh membahas di mana di statement atau di kalimat tujuan kita, tujuan hidup kita gitu ya. Kita membuat sesuatu yang berbeda, yaitu kita menuliskan kita ingin menjadi orang yang seperti apa. Misalnya, saya ingin menjadi orang yang bijaksana, dermawan, bahagia. Itu adalah kepribadian gitu ya. Bijaksana gitu kan, adil gitu mungkin, atau misalnya senang berbagi. Nah, itu adalah sesuatu hal yang akhirnya menjadi sebuah kepribadian dari diri kita, di mana yang tadi ya, yang tujuan hidup tidak selalu melulu mengenai benda yang harus akan kita capai. Itu tetapi juga adalah sebuah kepribadian yang mungkin bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik. Oke, kita akan membahas di video kali ini. Ini adalah yang kedua, di mana totalnya ada 3. Nah, pernyataan yang dapat melakukan tentunya juga adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan, dan itu tidak seharus berfokus pada karir atau keuanganmu atau bisnismu atau finansialmu seperti itu. Nah, ini adalah yang si Brandon punya gitu ya. Nah, ini termasuk di dalam si purpose statementnya dia, untuk mengagumi dan mengapresiasi orang-orang yang saya sayangi seperti itu. Nah, jadi dia salah satunya adalah untuk mengagumi dan mengapresiasi orang-orang yang dia sayangi. Berarti apa gitu? Ini adalah suatu statement yang ada to do itemnya. To do itu adalah yang harus dia, apa yang akan dia lakukan seperti itu. Tentunya ini bukan sesuatu yang mengawang-awang gitu ya, tapi ini adalah suatu hal yang kecil yang kamu bisa lakukan untuk lakukan di keseharian kamu. Salah satunya gitu ya, misalnya saya akan bersyukur setiap harinya misalnya gitu, atau saya akan mempunyai gaya hidup yang sehat setiap harinya seperti itu adalah salah satu mungkin purpose statement yang kamu bisa tambahkan juga gitu. Dan lagi-lagi gitu ya, itu bukan selalu yang selalu ada relasinya dengan karir. Kalau dia ini kan tentang relationshipnya gitu ya, gitu. Dan bahkan ketika bahkan ketika berhubungan dengan karir atau ambisi, yang Brandon tuliskan adalah si to do itemnya adalah untuk memperkuat dan berbagi ke talenta saya gitu. Nah, ini tentunya adalah sebuah statement yang sangat luas. Apa sih artinya memperkuat dan berbagi talenta yang dia punya? Kalau kita tahu gitu ya, si Brandon Burchard ini dia adalah high performance coach, di mana dia sangat senang untuk berbagi mengenai ya mungkin salah satunya adalah ini gitu ya, di pelatihan performa tinggi ini gitu. Dan mungkin apa yang bisa saya lihat dari dia gitu ya, dia tuh sangat-sangat energik sekali gitu ya, orangnya tuh sangat senyum terus-terusan, di mana di setiap kalimatnya juga dia sangat-sangat semangat gitu orangnya. Dan tentunya talentanya gitu ya, dia sangat-sangat mengorbankan, dia benar-benar waktunya gitu ya dibikin yang namanya untuk bikin kurikulum ini pun katanya direvisi terus menerus mungkin selama, kalau nggak salah gitu ya, selama 12 tahun lah gitu. Cuman itu kalau nggak salah ya gitu ya, cuman maksudnya dia tuh benar-benar sangat-sangat tekad gitu ya untuk berbagi dan membuat semua orang tahu bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang orang yang mempunyai performa tinggi gitu ya. Nah, ini adalah si yang tadi saya bilang statement itu sangat luas gitu. Karena apa ya, maksudnya gift talenta dia tentunya banyak gitu. Kalau misalnya ada talenta dia berbagi
misalnya dia mempunyai suatu talenta lain gitu ya, misalnya memasak gitu, ya mungkin aja gitu ya memperkuat dan berbagi talentanya untuk membuat masakan enak gitu kan. Tentu saja itu juga bisa dilakukan gitu, bukan melulu tentang kekuatan dia punya sekarang gitu. Nah, lalu semua orang harus mengatakan pada kamu untuk sangat super spesifik. Jadi saya meminta kamu untuk melihat si statement yang to do ini gitu ya, pernyataan yang apa yang akan kamu lakukan ini menjadi super spesifik tentang apa yang kamu inginkan. Karena ketika spesifik itu sangat bagus ketika kamu menentukan goal kamu. Nah, pernyataan tujuan hidup kamu akan lebih luas gitu ya cakupannya, dan akhirnya oke, jadi ketika kamu mempunyai tujuan hidup yang lebih luas cakupannya, itu akan justru membuat kita lebih fokus tentang apa yang kita uh, nilai gitu ya, apa yang benar-benar bernilai dalam hidup kita di berbagai konteks. Nah, akhirnya kita yang harus kita tuliskan di video ini adalah hal-hal yang saya suka untuk ada di tujuan hidup saya, di kalimat tujuan hidup saya, pernyataan tujuan hidup saya adalah untuk mengingatkan saya untuk melakukan hal apa saja gitu ya, include termasuk titik-titik-titik. Dan kamu bisa berkreasi di sini dan tuliskan juga secara luas gitu ya, secara luas dengan apa yang ingin kamu lakukan. Misalnya apa yang ingin mulai gitu ya, apa yang kamu ingin lakukan terhadap diri kamu sendiri. 2, apa yang kamu ingin lakukan terhadap pasangan dan keluargamu gitu ya. 3, apa yang ingin kamu lakukan kepada mungkin circle-nya lebih gede gitu ya, teman-teman kamu. 4, apa yang kamu ingin lakukan terhadap masyarakat luas gitu. Nah, itu kamu bisa melakukan dan terinspirasi dari hal-hal tersebut. Dan kamu bisa memasukkannya di dalam statement pernyataan dari tujuan hidup kamu. Tentunya setiap orang akan mempunyai namanya tujuan hidup ini berbeda gitu ya. Tidak semua orang sama karena semua orang juga tujuannya mungkin berbeda-beda. Tapi biar memang kita sangat ini ya, soalnya kadang berbagai banyak macam gitu ya. Misalnya tujuan kita adalah misalnya mempunyai mobil, misalnya mobil, rumah gitu ya, misalnya punya sendiri sudah lunas gitu ya, anggap di usia 30 tahun gitu. Nah, sebetulnya yang kita inginkan kan sebetulnya bukan hanya itu gitu, mungkin perasaan bangganya ketika kita sudah mempunyai itu. Jadi yang kita nilai itu adalah perasaan bangganya atau perasaan amannya gitu ketika kita sudah mempunyai itu, atau perasaan ya mungkin ya rasa aman, dan mungkin perasaannya ketika kita bisa membuat keluarga kita menjadi tenang gitu ya, tidak perlu membayar cicilan seperti itulah. Nah, hal-hal tersebut kan adalah sebetulnya gitu yang kita nilai bukan barangnya tapi juga perasaannya. Tapi kita juga bisa menuliskan apa saja yang kita lakukan agar sampai kita ke sana, ke tujuan kita tersebut gitu. Jadi jangan dibutakan dengan hanya barangnya. Sebetulnya kita sebagai manusia juga menginginkan sesuatu yang lainnya gitu. Tapi kita harus lebih jelas gitu apa yang kita lakukan sebetulnya, bukan dengan mendapatkan barangnya baru kita mendapatkan hal-hal tersebut, tapi apa yang tujuan kita yang kita bisa tuliskan dan lakukan setiap harinya untuk mendapatkan barang tersebut. Oke, sampai dulu di sini video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.